Nama saya Muhammad Kafi Al-Fajri dengan nomor induk mahasiswa 20111011009. Di sini saya sebagai moderator. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, jasmani dan rohani. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kami curahkan ke sang baginda alam, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Ustadz Adit Fatur Rahman, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan Islam di Spanyol, yang beranggotakan yaitu yang pertama Fadil Hamdi, yang kedua saya sendiri Muhammad Kafi Al-Fajri, dan yang ketiga Muhammad Nasid Ridho Nasution. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai masuknya Islam ke Spanyol. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu masuknya Islam ke Spanyol. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan bin Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Di zaman Al-Walid itu, Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa barbar di pegunungan. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah, masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, sampai tahun 83 Hijriah, pada saat masa Al-Walid ibnu Abi Sufyan, sampai tahun 83 Hijriah, pada saat masa Al-Walid. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, di kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Spanyol diduduki Islam pada masa Khalifah Al-Walid, yang merupakan salah satu dari Khalifah Bani Umayyah pada tahun 711 Masehi. Dalam proses menaklukkan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tharif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Yang pertama yaitu Tharif bin Malik. Tharif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Yang kedua yaitu Tariq bin Ziyad. Lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Yang ketiga yaitu Musa bin Nusair. Beliau merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq, dan akhirnya beliau memenangkan daerah Spanyol. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan Islam di Spanyol. Apa saja sih perkembangan Islam di Spanyol? Dan melalui beberapa periode saja gitu kan. Yang pertama, periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna.
gangguan-gangguan masih terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Masing-masing mengaku bahwa merekalah yang paling berhak menguasai daerah Spanyol ini. Oleh karena itu, terjadi 20 kali pergantian wali ataupun gubernur Spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat. Perbedaan pandangan itu menyebabkan seringnya terjadi perang saudara. Yang kedua, periode kedua pada tahun 750-712 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur. Amir pertama adalah Abdurrahman yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham, Hakam, Abdurrahman Al-Ausad, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan bidang peradaban. Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan seolah-olah di kota-kota besar Spanyol. Hisham dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Dialah yang memprakarsai tentara bayaran di Spanyol. Sedangkan Abdurrahman Al-Ausad dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Pemikiran filsafat juga mulai pada periode ini, terutama di zaman Abdurrahman Al-Ausad. Pada pertengahan abad ke-9, stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesyahidan atau martyrdom. Gangguan politik yang paling serius pada periode ini datang dari umat Islam sendiri. Golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi. Di samping itu, sejumlah orang yang tak puas membangkitkan revolusi. Yang terpenting diantaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsum dan anaknya yang berpusat di pegunungan dekat Malaga. Sementara itu, perselisihan antara orang-orang barbar dan orang-orang Arab masih sering terjadi. Periode ketiga pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Al-Mulukut, Tawaif. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman bahwa Muqtadir, Khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad, meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut penilaiannya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam kemelut. Ia berpendapat bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Karena itulah, gelar ini dipakai mulai tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman An-Nasir pada tahun 912 sampai 906 Masehi, Hakam pada tahun 961 sampai 976 Masehi, dan Hisham pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova akhirnya pada tahun 1013 Masehi. Dewan Menteri yang memerintah Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu Spanyol sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi beberapa negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar di antaranya adalah Abbadiyah di Seville. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian intens. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang berikut itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu. Untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan.
Meskipun kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari suatu istana ke istana lain. Periode kelima pada tahun 1806 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Morobitun pada tahun 1806 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Morobitun pada mulainya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf bin Tasifin di Afrika Utara pada tahun 1062 Masehi. Ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh pada masa dinasti Morobitun. Saragossa jatuh ke tangan Kristen tepatnya tahun 1118 Masehi. Periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini yaitu antara tahun 1232 sampai 1492, ketika umat Islam Spanyol bertahan di wilayah Granada di bawah kuasa dinasti Bani Amar, pendiri dinasti ini adalah Nasriyah. Periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar 1232 sampai 1492. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan pun berakhir. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaannya. Dalam pemberontakan itu, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad bin Sa'ad. Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan-serangan orang Kristen tersebut dan pada akhirnya mengaku kalah. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella. Kemudian hijrah ke Afrika Utara. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492 Masehi. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol pada tahun 1609 Masehi. Boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini pada tahun 1609 Masehi. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai perkembangan Islam Spanyol yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yaitu Fadil Hamdi dan Muhammad Ridho Nasution. Kepadanya dipersilahkan. C. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Pada masa kuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, di antaranya yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan tersendiri meliputi filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. Dan yang kedua adalah pembangunan. Nah, aspek-aspek pembangunan fisik yang dapat perhatian umat Islam sangat banyak. Dalam perdagangan, jalan-jalan dan pasar-pasar dibangun. Pembangunan fisik yang demikiannya paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang paling megah adalah Masjid Cordova, Kota Zahra Jafariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, dan Istana Alhambra di Granada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul penyebab kemunduran Islam Spanyol. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen, takluknya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi harkat tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu.
Di Spanyol, orang-orang Arab memberi istilah iqbat dan munawallafun kepada para mu'alaf, setidaknya sampai abad ke-10 Masehi, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggoroti dan merusak perdamaian. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Pada pengaruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Tawaif muncul. Yang kelima, keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendiri tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Spanyol diduduki Islam pada masa Khalifah Al-Walid, yang merupakan salah satu dari Khalifah Bani Umayyah pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Yang kedua, perkembangan Islam di Spanyol terbagi atas 6 periode, yaitu yang pertama 711 sampai 755 Masehi, periode kedua 755 sampai 912 Masehi, periode ketiga 912 sampai 113 Masehi, periode keempat 113 sampai 146 Masehi, periode kelima 186 sampai 1248 Masehi, periode keenam 1248 sampai 1492 Masehi. Yang ketiga, kemajuan peradaban Islam di Spanyol meliputi dalam bidang pengetahuan yang terdiri dari filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian, serta bahasa dan sastra. Sedangkan dalam bidang pembangunannya dibangunnya masjid dan istana yang megah. Yang keempat, penyebab kemunduran Islam di Spanyol yaitu konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.